Ya, halo semua, kembali lagi di tutorial Jetpack Compose bersama saya, Karisma. Di sini kita akan belajar mungkin bereksperimen menggunakan modifier. Pada video sebelumnya, teman-teman mungkin sudah melihat penerapan dari modifier seperti untuk padding. Di sini kita akan mencoba mengkorek modifier lebih dalam lagi. Meskipun nggak dalam-dalam amat sih. Karena elemen-elemen dari modifier ini sangat banyak. Mungkin kita mulai dari definisi dari modifier itu. Jika kita lihat pada dokumentasi Android, di sini modifier adalah an ordered immutable collection of modifier element that decorate or add behavior to compose UI element. Jadi ya intinya modifier ini mendekorasi dan menambahkan behavior pada elemen UI kita. Ini contohnya seperti background, padding, klik event, atau behavior lain. Mungkin supaya merap ke otak ya. Jadi kita langsung praktekkan saja. Di sini saya akan membuat sebuah box. Box ini sistemnya mungkin mirip dengan column dan row, cuma dia tidak ada urutan seperti vertikal atau horizontal, jadi box ini akan menimpa satu sama lainnya. Nah, di sini saya akan tambahkan modifier. Nah, modifier elemen yang mungkin yang paling sering digunakan adalah height, width. Ya, ini seperti pada layout di XML, kita pasti mendeklarasikan atau men-set height dan width-nya. Di sini saya akan coba mengenalkan fill max width. Jadi lebarnya akan penuh seukuran layar. Dan untuk tingginya saya ingin sebesar setengah layar. Caranya gimana? Teman-teman tinggal tambahkan elemen fill max height ini, kemudian di argumen atau parameternya tambahkan fraction ya. Ini artinya box ini akan mengisi layar tingginya sebesar setengah dari layar tersebut, tergantung teman-teman isi. Di sini saya isi 0,5 yaitu artinya 50%, bisa juga 0,6 dan lain-lain. Namun akan seperti ini dulu. Kemudian tambahkan background. Sini saya akan membuat backgroundnya menjadi warna kuning. Mungkin bisa kita lihat dulu bagaimana hasilnya. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Fill max width berarti boxnya akan mengisi penuh ke searah ya lebar itu ke samping, dan fill max height ini memenuhi secara vertikal atau tingginya tapi hanya setengahnya 0,5. Ya, jadi sesuai dengan modifier yang kita inputkan di argumen ini. Ada background juga, background yellow. Nah, di dalamnya saya akan buat box lagi. Saya akan tambahkan juga modifier. Pertama mungkin width dan height-nya ya. Di sini saya akan membuatnya persegi ya, jadi sisi-sisinya sama. Jadi langsung saja kita tambahkan elemen size. Saya akan buat ukurannya sebesar 64 dp. Nah, jadi size ini ya mau width-nya mau height-nya akan 64. Kemudian saya akan tambahkan background-nya. Kita color, kita panggil mungkin biru ya. Coba saya lihat dulu. Nah, maka akan muncul box di dalam box ini. Namun ini terlalu mepet ya pada parent-nya. Jadi pada parent saya akan tambahkan padding sebesar 16 dp. Jadi supaya komponen-komponen di dalamnya tidak berdempetan dengan ujung-ujung dari layarnya.
Di sini juga saya akan mencoba membuat box lagi. Mungkin kita hapus kurawalnya karena kita hanya perlu modifiernya. Enter supaya rapi. Tambahkan modifier. Pastikan milihnya yang Compose UI ya, modifiernya. Kemudian size-nya juga saya akan samakan 64 SP. Namun kali ini 64 dp maksudnya. Namun kali ini saya tidak akan melakukan background melainkan menambahkan sebuah border. Jadi kotaknya isinya kosong tapi ada bordernya. Saya ingin warna merah ya. Nah, ini kenapa merah? Karena saya salah memasukkan parameternya. Nah, bagaimana cara melihat apa saja parameter-parameter di elemen border ini? Kita tekan saja Ctrl P. Nah, akan muncul kan di sini ada yang border stroke, ada yang width, ada yang ini macam-macam. Yang paling bawah aja. Saya akan pilih yang paling bawah yaitu width dengan color. Shape-nya otomatis itu rectangle shape. Jadi saya akan masukkan di sini ya 1 dp aja, kemudian color. Colornya di sini saya akan masukkan warna merah. Nah, maka sudah tidak ada yang error. Kita jalankan. Nah, maka jika teman-teman lihat di sini ada border berwarna merah menimpa dari box yang ada di atasnya. Ada lagi elemen modifier yang cukup powerful menurut saya, yaitu namanya offset. Jadi pada box ini kita bisa menggeser-geser sesuai dengan garis koordinat X atau Y. Jadi saya akan geser X itu jika kita misal 16 dp, di sini X-nya, kemudian Y itu berarti secara vertikal, sama juga 16 dp, atau mungkin terlalu kecil sepertinya, 32 aja. Coba kita jalankan, apakah offset ini akan berpengaruh pada box? Nah, tidak berpengaruh. Kenapa kira-kira? Karena pada modifier ini urutan elemen-elemen yang dimasukkan ini sangat berpengaruh ya. Sekarang kita coba pindahkan offset ini ke paling atas. Nah, maka bordernya pindah ya. Jadi bagaimana cara kerja dari urutan modifier ini? Saya juga belum tahu betul seluk-beluknya. Cuma yang saya amati dari eksperimen yang saya coba, itu urutannya mungkin bisa diilustrasikan begini. Misal kita mempunyai box, kemudian kita tambahkan modifier. Nah, pertama-tama offset. Offset itu 32 ke kanan, 32 ke bawah. Maka box yang belum ada wujudnya ini sudah mempunyai koordinat 32 ke kanan, 32 ke bawah. Nah, maka posisinya akan di sini. Kemudian boxnya sudah menentukan size-nya 64 dp. Nah, dia udah membuat size-nya nih, 64 dp. Kemudian dia membuat bordernya. Nah, jadilah box yang sudah bergeser dengan warna bordernya merah. Lalu kenapa ketika offset di bawah ini boxnya tidak bergeser? Karena yang pertama dilakukan oleh modifier ini adalah menentukan size-nya. Sementara posisinya ini masih di awal, di pojok kiri atas ya. Menentukan size-nya 64 dp, kemudian digambar. Nah, lalu offset pindah. Nah, sementara box-nya itu sudah digambar. Oleh karena itu, maka offset ini tidak berpengaruh pada modifiernya atau pada boxnya. Sebenarnya berpengaruh, cuma karena kondisi tertentu ini seakan-akan offset ini tidak berpengaruh. Kita akan coba contoh-contoh lain. Masih dengan box ya. Di sini saya akan perbesar boxnya. Misal di sini kita sudah menentukan size-nya, kemudian background-nya blue. Nah, kemudian kita akan tambahkan clip. Kita akan ubah shape-nya menjadi circular shape ya. Jadi kita akan membuat box ini menjadi bulat.
Kemudian kita akan ganti backgroundnya menjadi putih mungkin ya. Mungkin teman-teman bisa menebak apa yang akan terjadi. Nah, maka yang terjadi akan seperti ini. Bisa kita lihat, yang pertama dilakukan oleh modifier adalah membuat size sebesar 200 sp, 200 dp, kemudian menambahkan background berwarna biru, kemudian mengubah klipnya, mengubah bentuknya menjadi bulat, kemudian backgroundnya diubah menjadi putih. Maka hasilnya akan seperti ini. Coba kalau kita balik, atau kita klipnya ini kita taruh di akhir, kira-kira yang keluar akan seperti apa? Nah, maka circle setnya tidak berpengaruh apa-apa. Jadi klip ini bukannya tidak berpengaruh pada modifiernya, akan tetapi kondisi modifier ini membuat klip ini ya seakan-akan tidak berpengaruh. Saya akan coba contoh lain. Sini size-nya saya akan tetap 200 dp. Nah, kemudian tambahkan background, color, warna merah ya. Kemudian saya akan tambahkan padding di sini. Kemudian tambahkan background lagi. Jangan background deh. Saya akan tambahkan border 2 dp aja. Kemudian colornya black. Ini tambahkan, oh ternyata bisa, mungkin biar rapih aja seperti ini. Kemudian tambahkan padding lagi, kemudian tambahkan border lagi. Dengan warna biru. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Nah, maka akan tercipta sebuah border yang tersusun ke dalam seperti ini. Karena padding ini adalah kunci utamanya. Ketika kita menambahkan padding 16, kemudian menambahkan border, ya otomatis dari ujung terluar ini ke border pertama ini sebanyak paddingnya 16 dp. Kemudian begitu pula ini 16. Namun tentunya pada aplikasi yang umum kita buat, kita tidak akan membuat hal yang seperti ini. Di video ini saya hanya ingin menunjukkan bahwa Jetpack Compose ini dapat dengan leluasa kita mainkan layoutnya. Kita dapat menuangkan kreativitas kita untuk membuat layout dengan segala fasilitas dari Jetpack Compose ini. Jika kita coba bandingkan dengan layout XML yang biasa kita pakai selama beberapa tahun terakhir, membuat hal yang seperti ini akan sulit sekali. Meskipun kita bisa membuat hal seperti ini di XML, tapi pasti kodenya akan sangat panjang dan sangat banyak. Banyak pengulangan, banyak boilerplate, sangat-sangat tidak efektif, dan waktu render dari layoutnya sendiri akan semakin lama. Nah, ini adalah salah satu keuntungan dari Jetpack Compose. Ya mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Pada video selanjutnya kita akan mencoba mereusable elemen-elemen yang kita buat, yaitu composable function. Jadi jangan lewatkan. Semoga video ini bermanfaat. Like kalau bermanfaat, ya pasti harusnya bermanfaat ya. Kalau ada yang ditanyakan bisa komen di bawah. Jangan menunggu saya untuk menjawab pertanyaannya. Kalau bisa teman-teman semua saling tanya jawab aja di kolom komentar. Itu juga bagian dari proses belajar. Jangan lupa juga subscribe untuk terus mendukung channel ini. Dan saya juga sekarang mempunyai Saweria ya, bagi teman-teman yang ingin mensupport dengan cara donate di
melalui Saweria, bisa melalui Dana, OVO, GoPay, dan e-money yang lainnya. Saya akan sangat mengapresiasinya. So, see you in the next video.